Jarak normalnya untuk spasi itu adalah kurang lebih 1 m. Menjadi salah satu indikator dia menutup dirinya, mengisolasi dirinya ya. Berikutnya kita lanjutkan adalah jarak antar kata atau yang suka disebut dengan spasi. Jarak antar kata atau spasi itu kalau kita lihat di sini, yaitu di sini ya, jarak di sini nih. Jadi saya, sangat, nah ini adalah spasi yang dimaksud. Karena menurut saya, nah ini adalah spasi yang dimaksud, space. Ya. Secara umum, jarak antar kata atau spasi ini menggambarkan beberapa, bisa menggambarkan hubungan interpersonal, kemudian ruang privasi dan jarak antara saya dan Anda gitu. Jadi ibaratnya saya dan Anda itu nah itu space-nya seberapa jauh ya yang saya butuhkan. Jarak antar kata, spasi menggambarkan hubungan interpersonal penulis, kebutuhan ruang privasi dan jarak antar saya dan Anda. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya ya Anda mau nonton bioskop misalnya. Kemudian disiapkan ada 10 kursi ya. Di kursi ke-1 dan ke-2 itu udah ada orangnya. Kalau misalnya Anda butuh dekat dengan orang lain, biasanya Anda pilih yang mungkin yang dekat-dekat ya, mungkin kursi ke-3, ke-4 atau ke-5. Sementara ketika Anda membutuhkan private ya sendiri, Anda biasanya pilihnya yang rada jauh ya, 8, 9 atau 10 gitu. Nah, itu ilustrasi contohnya. Jarak normalnya untuk spasi itu adalah kurang lebih 1 m. Maksudnya apa? 1 mili? Bukan. 1 meter? Bukan juga. Yaitu 1 huruf M. Ya. Contoh kita lihat di sini. M-nya segini, ya, kurang lebih nih. Misalnya spasinya segini. Nah ini adalah kurang lebih spasi yang normal. Ya. Mampu menempatkan diri dengan baik, menjaga relasi sosial, dan salah satu indikator memiliki kematangan sosial yang baik, objektif dalam penempatan sosialnya. Bagaimana kalau dekat-dekat? Dekat-dekat itu berarti dia kebutuhan dekat dan kemudahan berbagi privasi dengan orang lain. Ya, jadi dekat yaitu menggambarkan dia kayak tadi ya, kayak kursi itu butuh dekat dengan orang lain, butuh ada orang lain. Gitu. Juga biasanya nanti suka juga disebut need for involvement, ya, kebutuhan untuk involve dengan orang lain. Berikutnya jauh. Nah, ini biasanya cukup banyak ditemukan ya dalam tulisan, spasinya rada jauh. Mungkin kalau Anda analisa tulisan masing-masing juga antara medium, ya, normal atau rada kejauh nih. Nah, jauh itu menjadi salah satu indikasi dia membutuhkan space untuk ruang privasinya sendiri. Ya. Nah, bukan berarti jarak jauh sama dengan introvert, enggak. Oh, dia butuh sendiri, enggak. Ya, karena extrovert, introvert itu tandanya ada banyak. Ya. Ada 5 ya untuk sosial itu. Yang udah ya ada di video saya yang lain, terutama di yang video pasangan itu ada extrovert, introvert. Gitu nah. Kita kembali di sini, jadi jarak spasi itu membutuhkan space, ya, jarak. Kalau misalnya space-nya jauh diikuti dengan ukuran huruf kecil-kecil, ya, kemudian misalnya nanti kemiringannya ke kiri, ya, withdrawal, maka itu menjadi salah satu indikator dia menutup dirinya, mengisolasi dirinya. Ya. Biasanya butuh waktu agak lama untuk bisa menjadi lebih dekat atau lebih terbuka atau hangat terhadap orang lain. Kemudian satu lagi adalah kalau jarak atau spasinya bervariasi. Sama seperti sebelumnya, yang bervariasi itu biasanya immature. Ya. Jadi jauh dekat itu adalah immature. Dia belum matang, belum konsisten secara emotion. Terutama di sini dalam penempatan diri di lingkungan. Kadang mau dekat, kadang jauh, ya, kayak anak-anak aja. Ya, sekarang deket, tiba-tiba nanti ngambek jauhan. Tapi udah gitu, dalam berapa menit dekat lagi. Nah itu adalah inkonsistensi atau irregularity dalam spasi.